Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Irianto dalam YouTube channel Tunggul Jagat yang berisi tentang edukasi seni budaya serta tradisi lokal, yang mana kesemuanya harus kita ketahui dan kita pahami, sehingga ketika kita menjalankannya akan menjadi sebuah chemistry yang baik ya bagi diri kita, bagi pelaku, dan bagi masyarakat Nusantara itu sendiri. Karena dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai kearifan lokal, mempunyai budaya, mempunyai tradisi, yang mana semuanya ya memang harus kita ketahui dan kita pahami penjelasannya, supaya budaya kita tidak hilang, supaya budaya kita tidak tergerus zaman, dan kita tidak salah kaprah dalam mengartikan sebuah budaya, sebuah seni, sebuah tradisi, yang mana tradisi lokal itu sangat arif dan sangat bijak sekali. Maka bagi Anda yang baru bertemu dengan video saya atau baru menemukan video saya serta baru bergabung dalam channel saya, silakan subscribe channel ini agar kita bisa beredukasi bersama-sama, agar Anda tahu apa yang saya tahu, dan sebarkan video ini atau share video ini ke media sosial yang Anda miliki atau ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu dan tidak salah kaprah dalam menyikapi sebuah tradisi lokal serta budaya serta seni yang ada di sekitar kita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pamor, di mana pamor itu adalah gambaran ya, gambaran di sebilah tosan aji. Tidak hanya keris, tidak hanya tumbak. Di pedang ada, di apa ya istilahnya, di tosan aji yang lain juga ada ya. Jadi pamor itu adalah gambar atau apa ya, motif yang ada di bilah tosan aji, yang mana motif ini mengandung sebuah doa, sebuah harapan dari sang empu sesuai dengan angan-angan atau keinginan si pemesan. Dan dalam pembuatannya sang empu menyatukan rasa, pikiran, asa, cipta, rasa, dan karsanya, supaya pamor ini jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemesan. Karena ketika sang empu kurang fokus, maka pamornya akan bisa berubah ya, bisa berubah. Itu di luar nalar manusia ya, padahal teknik dan cara itu sama. Nah, tapi ketika sang empu kurang fokus atau si pemesan, khususnya untuk pusaka ya, si pemesan itu apabila diberi syarat untuk laku spiritual kurang menjalankan dengan baik, maka hasil yang akan jadi itu bisa tidak sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya mau membuat pamor wengkon isennya pedaringan kebak, itu nanti bisa wengkonnya itu bisa tidak apa ya, bisa menghilang, atau pedarian kebaknya jadi waswutah, malah itu bisa terjadi. Karena 99% dari 100% itu adalah daya dan upaya. Yang 1% adalah faktor X, di mana faktor X ini adalah anugerah dari Tuhan. Meskipun sesakti-saktinya doa sang empu, tapi kalau yang 1% ini tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka sebilah pusaka yang kita pesan, sebilah pusaka yang dipesan oleh klien tidak akan bisa menjadi baik.
saya tidak bilang sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan pamor itu juga memiliki makna tersendiri. Pamor antara bilah kanan dan kiri itu pasti sama. Maksudnya sama itu kalau yang bilah kanan wasputa, yang kiri juga wasputa. Tapi ada pamor yang berbeda antara kanan dan kiri. Penyebutannya apa? Penyebutan pamor yang berbeda antara kanan dan kiri adalah pamor slewah. Contoh pamor slewah. Nah, di sini ada salah satu contoh dari sekian contoh di bilah pusaka ya. Pamor slewah itu bisa dikatakan ketika di kedua sisi bilah itu berbeda pamornya. Plus penamaannya loh ya. Jadi berbeda itu bukan berbeda misalnya ngulit semongkonya seperti antara kanan dan kiri berbeda, bukan. Tapi penyebutan dan penamaannya atau jenis pamornya berbeda. Contoh seperti ini. Nah, ini bisa kita katakan sebagai ngulit semongko. Bisa kita katakan sebagai ada yang mengatakan sebagai melati primitif. Ada yang mengatakan sebagai, kalau jong isi donyo kayaknya enggak masuk ini. Karena kalau jong isi donyo itu di dalam bulatan ini ya. Jong isi donyo di dalam bulatan ini ada bulatan-bulatan kecil semacam ini. Tapi bentuknya harus seperti ini. Jadi tidak istilahnya tidak memanjang. Biasanya kebanyakan jong isi donyo yang bagus itu bulatannya pendek dan di dalamnya ada bulatan-bulatan kecil. Itu kalau jong isi donyo. Jadi kalau di rekan-rekan perkerisan di Jawa Timur ada yang mengatakan melati primitif. Kalau bendus godong nggak masuk, wulan-wulan malah jauh. Ya, itu. Dan saya menyebutnya melati primitif. Ya. Kalau wasputa atau pedaringan kebak ini tidak masuk. Itu. Dan ketika dibilah ini melati primitif, ketika kita balik bilahnya, nah ini ya, perlu kejelian dalam menilai atau melihat, mengamati sebilah keris. Di sebelahnya ini masuk pamor Pulo Tirto. Jadi slewah itu antara bilah kanan dan bilah kiri itu pamornya berbeda. Bukan hanya berbeda bentuk, tapi berbeda penyebutannya. Ya, ini yang kebanyakan di lapangan itu antara wasputa dan ngulit semongko kebanyakan, melati dan Pulo Tirto. Ya, jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai pamor melati, tapi ini dikatakan sebagai pamor melati. Karena ini masuknya Pulo Tirto, karena bulatan ini menyebar di bilah, di seluruh bilah, ini tidak bisa dikatakan sebagai pamor Pulo Tirto. Ya, karena bulatannya berkumpul di dalam bulatan dan menyambung dengan bulatan lain. Ya, ada yang mengatakan ini pamor ngulit semongko. Ada yang mengatakan pamor melati primitif. Apakah sah? Sesuai dengan apa yang kita lihat, karena pamor itu abstrak. Ya, itu. Nah, ketika kita bertemu dengan sebilah pusaka di mana antara kanan dan kiri itu pamornya berbeda, maka itu dikatakan pamor slewah. Kalau yang pertama kita lihat bentuk, yang kedua kita identifikasi nama pamor atau jenis pamor, yang ketiga kita harus melihat dua sisi bilah
seimbang apa tidak. Ya. Loh, bagaimana caranya melihat seimbang atau tidak? Kita senterkan, ya. Kita senterkan. Gimana ya ini ya? Bingung saya. Nah, kita senterkan gini. Ya. Kita senterkan. Kita lihat bilah kanan dan bilah kiri. Ketika kita sudah menemukan garis tengah dari gandhi yang ini, yang pas dengan sirah cecak ya, itu berarti tengah-tengah sudah ya. Kita lihat, kita senterkan antara bilah kanan dan bilah kiri apakah seimbang. Kalau bilah kanan dan bilah kiri seimbang, sama-sama tebal atau tipisnya sama, ya, tebal tipisnya sama, maka itu memang benar-benar pamor slewah. Kenapa seperti itu? Karena apabila bilah yang kanan itu aus lebih tipis dari yang kiri, maka bisa ditengarai bahwa keris itu keris yang dibesut atau keris besutan. Ya. Apakah boleh? Boleh, sebetulnya besutan itu boleh. Besutan itu tidak ngoai, tapi karena pasar, ya, karena keinginan pasar atau keinginan konsumen, maka ada beberapa bilah keris yang dibesut supaya jadi pamor slewah. Itu. Jadi yang pertama, saya ulangi ya. Yang pertama kita lihat bentuk pamornya. Yang kedua kita identifikasi namanya. Yang ketiga kita pastikan antara bilah kanan dan bilah kiri apakah seimbang. Kalau memang seimbang berarti keris kita berpamor slewah. Tapi jangan sampai halu ya. Jangan sampai memaksakan diri. Jadi ketika kita bertemu dengan tosan aji di mana bilah kanan dan bilah kirinya tidak sama pamornya, maka kita sebut slewah. Tidak, ya. Seperti ini, saya punya tombak. Di sini pamornya ada yang mengatakan ngulit semongko, ada yang mengatakan mengkon isen. Kenapa ngulit semongko? Karena di sini masih ada bulatan-bulatan memanjang dan ada garis-garis memanjang. Tapi ada tapinya, ya. Tapi di sini karena ada garis tepi, meskipun di sini unik ya garis tepinya, garis tepi yang terhubung dari sorsoran hingga panetes kembali ke sorsoran lagi dan di dalamnya ada pamor lain, maka bisa dikatakan sebagai wengkon isen. Di sini perbedaannya. Ya, jadi hati-hati dalam membaca pamor. Di sini wengkon isen. Ini versi saya loh ya, versi saya. Ini wengkon isen dan di sebelah ini. Nah, ini jangan sampai salah menyebutkan. Ya. Jangan sampai di sini ada pamor yang bergaris. Maka ini bisa dikatakan sebagai pamor soto lanang, pamor ahli. Bukan. Kita teliti lagi di dalamnya. Apakah di sini ada garis? Di sini ada garis tipis yang terhubung dari sorsoran hingga panetes, dari panetes hingga sorsoran ada garis dan di dalamnya ada pamor lain. Maka ini bukan disebut pamor slewah, tapi pamor wengkon isen. Ya, ini. Jadi jangan memaksakan diri. Karena terlalu memaksakan itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi hal yang kurang baik bagi kita, ya. Jadi saya ulangi lagi. Apabila pamor yang di sini seperti ini, ya, wengkon isen, ngulit semongko, pedaringan kebak atau pamor yang lainnya, dan ternyata dibalik, loh, kan sepertinya berbeda ya. Padahal di sini masih tetap wengkon isen. Loh, wengkonnya mana? Ya kita teliti lagi. Ya. Kita teliti lagi, makanya hati-hati dalam membaca pamor karena ada pamor yang bertuah buruk, ada pamor yang kurang baik. Ya, maksudnya kurang baik itu tuahnya bagi si pemilik atau si pemegang. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Bapak almarhum Bambang Hasri Nuksmo,
dalam ensiklopedia keris serta Bapak almarhum S. Lumintu di dalam catatan-catatannya. Di situ dikatakan bahwa kita harus berhati-hati membaca pamor karena ada pamor yang tuahnya buruk, ada pamor yang kurang baik. Ya, maksudnya kurang baik di sini ya itu tadi tuahnya kurang baik bagi si pemegang. Itu tadi pembahasan tentang pamor slewah. Jadi hati-hati, kita harus lebih jeli karena yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari diri kita sendiri. Kita salah dalam membaca pamor, kurang jeli dalam membaca pamor, maka kita pun salah dalam menjelaskannya. Ini salah satu contoh. Tapi karena kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, maka kesalahan kita bisa mendapatkan hidayah sehingga yang baik-baik datangnya dari Allah. Apabila ada pertanyaan tentang isi dari video ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Dan kata dari saya, apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja saya utarakan atau keterangan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pakem tidak hanya satu dan pemahaman tidak hanya sebatas air kobokan. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.